Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Widianti dari 10 TKJ 2 ingin merangkum kebekerjaan bagian tugas 1. Keterampilan kebekerjaan. Siswa SMK diorientasikan untuk bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Orientasi tersebut mengisyaratkan bahwa siswa SMK harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, agar siswa SMK tetap atraktif dalam pasar tenaga kerja, maka siswa SMK harus memiliki keterampilan kebekerjaan. Istilah keterampilan kebekerjaan digunakan untuk merujuk pada keterampilan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan standar pendidikannya. Thiering, 1997. Literatur ini menunjukkan 3 elemen penting dari keterampilan kebekerjaan. Pertama, keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan awal. Kedua, keterampilan untuk mempertahankan pekerjaan dan melakukan transisi antara pekerjaan dan peran dalam organisasi yang sama untuk memenuhi persyaratan pekerjaan baru. Ketiga, keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baru dan jika diperlukan dengan menjadi mandiri di pasar tenaga kerja dan mampu mengelola transisi pekerjaan antara organisasi. Hillich dan Pollard, 1999. Dalam literatur ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persyaratan keterampilan untuk lulusan dan tingkat keterampilan untuk pelamar pekerjaan. Davis 2000, Finn 2000, Lindsay 2002. Pasukan lulusan yang terampil dan dapat di pekerjaan sangat penting bagi kesejahteraan nasional, ekonomi, dan sosial, dan kegagalan untuk membekali kaum muda dengan keterampilan kerja memiliki konsekuensinya yang luas. Barman dan Spill, 1988, Carlton, 1993. Keterampilan kebijakan juga memiliki definisi sebagai serangkaian prestasi yang terdiri dari keterampilan, pemahaman, dan atribut pribadi yang membuat seseorang lebih mungkin untuk mengamankan dan menjadi sukses dalam pekerjaan yang dipilihnya untuk kepentingan dirinya sendiri, tenaga kerja, masyarakat, dan ekonomi. York dan Knight, 2004. Literatur ini menunjukkan 2 aspek keterampilan kebijakan sebagai keterampilan subjek dan keterampilan yang dapat ditransfer. Keterampilan yang dapat ditransfer mengacu pada keterampilan pribadi tertentu dari seseorang yang dapat diambil dari satu peran pekerjaan ke pekerjaan lain, digunakan dalam profesi apapun dan tahap apapun dalam karirnya, sementara keterampilan subjek lebih relevan dengan karir seseorang. Konsep keterampilan kebijakan muncul pada pertengahan 1950-an menurut Versot, Gaudy, dan Titian, 1998. Dalam artikel dari Hu Junhyang, Catherine Cheng, dan Ching Chung Fang, 2015, penggunaan konsep keterampilan kebijakan sudah ada sejak tahun 1950-an, tetapi baru pada tahun 1990-an ditekankan pada aspek pengembangan dan pendidikan siswa. Thiering, 1997, Harvey, 2001. Sejak saat itu, pengembangan keterampilan kebijakan diakui akan meningkatkan kesepakatan mendapat pekerjaan. Buck dan Barrick, 1987, dalam artikel Wisramsingse dan Pereira, 2010, menyatakan bahwa keterampilan kebekerjaan adalah atribut karyawan. Selain kompetensi teknis yang menjadikannya aset bagi pemberi kerja, gagasan keterampilan kepekerjaan sebagai keterampilan yang dapat ditransfer telah diperkuat oleh perubahan dalam pola kerja. Di satu sisi, ketika industri mengurangi tenaga kerja, mereka mengharuskan orang untuk melakukan tugas yang lebih luas daripada sebelumnya, serta lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Flowers dan Stephen, 2000. Menurut Cotton, 1993, keterampilan kebekerjaan bukan hanya atribut yang diinginkan pengusaha dan calon karyawan. Banyak pengusaha membutuhkan pelamar untuk memiliki keterampilan kebekerjaan yang memadai agar dapat dipertimbangkan secara serius untuk pekerjaan. Istilah keterampilan kebekerjaan sendiri memiliki beberapa arti menurut pandangan Harley, 2001. Berarti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang membuat siswa lebih mudah untuk berhasil dalam kehidupan mereka. Beberapa studi merekomendasikan tindakan perbaikan untuk menanamkan keterampilan kebekerjaan kepada siswa. Bedingfield, 2005, menyebutkan ada 2 tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kebekerjaan bagi siswa. Di antaranya 1. Penggunaan manajemen karir mandiri online.
karena sistem manajemen karir yang baik akan memungkinkan individu untuk melihat kinerja dan bidang pengembangan mereka sendiri, sehingga dapat memilih setiap memilih pilihan mikro atau makro, dan untuk mendapat informasi terperinci tentang akses ke jalur karir yang memungkinkan. 2. Sistem pendampingan sangat penting untuk membuka mata siswa terhadap peluang di seluruh organisasi dan untuk membantu mereka berpikir melalui jalur karir mereka. Menurut Hamian dan Lorman 2004, perlu dilakukan pelatihan siswa yang efektif dan penting bahwa kinerja siswa sering dimonitor jika ini dilakukan secara teratur. Ini memberikan peluang bagi tujuan untuk ditetapkan dan bagi individu untuk berkomunikasi secara formal dengan manajer mereka tentang bagaimana kinerja mereka. Pengetahuan ini memungkinkan siswa untuk fokus pada bidang pengembangan mereka dan untuk meningkatkan kinerja karir jangka panjang mereka karena tujuan yang diidentifikasi. Pemantauan kinerja siswa yang dilakukan oleh manajer senior dari organisasi yang membahas tentang perkembangan karir dan aspirasi masing-masing siswa berguna agar siswa dapat mengidentifikasi aspirasi mereka dan untuk pengembangan masa depan mereka yang perlu diperhatikan. Pemantauan kerja siswa juga berguna bagi manajer senior dari organisasi dalam mengatasi kebutuhan untuk sukses di masa depan dalam konteks yang lebih luas. Bandura 1995 mengemukakan ada 3 hal yang dapat meningkatkan keterampilan kepekerjaan, diantaranya 1. Penguasa pengalaman. Ini terjadi ketika seseorang diberi kesempatan untuk mencoba tugas tertentu sendiri. Contohnya pengalaman kerja, lingkungan kerja yang realistis, proyek siswa yang langsung, dan beberapa kegiatan pembelajaran pengembangan karir seperti membuat lamaran kerja. Pengemasan pengalaman adalah cara paling efektif untuk menciptakan rasa kepercayaan dirian yang kuat, dan dengan demikian memainkan peran penting dalam keterampilan kepekerjaan. 2. Berbagai pengalaman yang diberikan oleh model sosial terjadi ketika siswa dapat melihat orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Contohnya, ketika lulusan baru yang berhasil kembali ke sekolah memberikan ceramah kepada siswa saat ini tentang bagaimana mereka mencapai tujuan mereka. 3. Bujakan sosial terjadi ketika orang diyakinkan bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menguasai kegiatan tertentu. Ini mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak usaha dan tetap termotivasi untuk mencapai kesuksesan dalam tujuan mereka. Ada peran penting bagi tutor untuk bermain sendiri, khususnya dalam cara mereka memberikan umpan balik kepada siswa mereka. Siswa SMK tidak cukup jika hanya menguasai hard skill, akan tetapi keterampilan kepekerjaan juga harus dikuasai sebagai penguat hard skill, supaya mampu bekerja lebih produktif dan berkualitas, sehingga SMK harus mampu memberi bekal siswa dengan sejumlah keterampilan yang diperlukan agar dapat berkembang dan beradaptasi di tempat kerja. Poole dan Swell 2007 menyatakan ada 3 hal dari komponen-komponen model yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan kepekerjaan. Di antaranya 1. Model apapun yang dapat dikerjakan harus menginformasikan perencanaan program dan intervensi terstruktur yang bermaksud untuk fokus pada bidang tersebut. Model ini memberikan kejelasan informasi tentang apa yang perlu dipertimbangkan dan dimasukkan. 2. Model tentang kelulusan kerja harus menjadi sesuatu yang dapat dijelaskan dengan mudah kepada siswa dan mungkin orang tua mereka serta sekolah. Model ini memungkinkan dosen, tutor pribadi, penasihat karir, atau siapapun yang terlibat dalam promosi kelayakan kerja dalam pendidikan untuk melakukannya tanpa mengaburkan masalah dalam kompleksitas. 3. Model akan menjadi alat yang berharga untuk kegiatan transfer pengetahuan. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan kepada pengusaha bagaimana peran bisnis dapat berkontribusi untuk meningkatkan kelayakan kerja dengan manfaat yang dihasilkan untuk kedua belah pihak. Hal-hal ini akan berguna untuk memiliki model kelayakan kerja yang dapat diadaptasi untuk digunakan dengan kelompok selain siswa. Menurut Richens 1999, bahkan jika proses kolaborasi antara pendidik dan industri ada, struktur pendidikan telah membuat kolaborasi sulit untuk mengimplementasikan perubahan sistematik. Switek 2000 dalam artikel Wichmeris dan Pira 2010 menemukan adanya perbedaan dalam pentingnya pengajaran keterampilan kepekerjaan kepada siswa dan pengusaha sesuai dengan persepsi mereka. Plastik 2003 mengamati bahwa jika
tidak ada usaha dalam peningkatan kinerja pendidikan, maka kesenjangan antara kebutuhan keterampilan industri dan keterampilan yang diterima oleh siswa akan terus bertumbuh. Industri mengharapkan siswa untuk memiliki keterampilan kekerjaan yang dikembangkan dengan baik, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi langsung ke tempat kerja ketika direkrut dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan memajukan karir mereka. Tidak dapat disangkal bahwa siswa dengan pengetahuan dan terampil sangat dituntut untuk setiap persyaratan kerja. Fakta ini diperkuat oleh Yorke 2006 yang menyatakan bahwa untuk siswa yang dipekerjakan, maka perlu untuk mendapat satu set prestasi keterampilan kepekerjaan, pemahaman dan atribut pribadi yang membuat siswa lebih mungkin mendapat pekerjaan dan berhasil dalam pilihan pekerjaan yang menguntungkan diri sendiri, tenaga kerja, masyarakat, dan ekonomi. Sekian pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.